Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan sambutannya, sekaligus kesakitannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat, yaitu Mau'izatul Hasanah, uraian hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Fuad Syukri SC. Kepada beliau, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa qurratina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima qulika wa al-Fatih lima sabaq nasr al-Fatih wa al-Fatih
hati sudah seperti nama. Yang kemudian para ulama, guru, muara atau pemerintah Kabupaten Pasir, tokoh-tokoh masyarakat, santri-santri, majelis taklim, majelis zikir, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merayakan Maulid adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Saya ulang, merayakan Maulid adalah perintah Allah dan sunnah Rasul, dilakukan oleh Rasul. Diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis Nabawi, ketika Rasulullah berpuasa hari Senin, maka Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapakah engkau berpuasa hari Senin?" Apa jawab Rasulullah? "Zaka yaumul fihi wa zaka yaumul fihi." Saya berpuasa hari Senin karena hari itu aku dilahirkan, dan hari itu aku diutus menjadi rasul. Rasulullah bermaulid tiap hari Senin, tiap minggu. Maka tuduhan dari kelompok yang mengatakan maulid itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, maulid itu tidak, adalah fitnah besar. Bahasanya sekarang makar, ya. Itu arti sebenarnya makar, fitnah, makar. Yang mengatakan maulid bid'ah, maulid tidak dilakukan Rasulullah adalah makar, ya. Habis maulid makan, ya, makar. Dan ternyata ulama terakhir ini mengkaji ayat yang bisa dijadikan dalil untuk bermaulid. Maka ditemukan beberapa ayat, yaitu diantaranya Surah Ibrahim ayat 5. Surah Ibrahim ayat 5 Surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Peringatilah hari-hari besar agama Allah. Dan maulid adalah hari raya yang terbesar dalam Islam. Lebih besar daripada Idul Fitri, lebih besar daripada Idul Adha, bahkan lebih besar daripada malam Lailatul Qadar. Maulid yang terbesar. Sejarah maulid yang membesarkan rekor terbesar yaitu pada masa dinasti Fatimiyah 1000 tahun yang lalu. Ulama beserta umara pemerintah sepakat untuk merayakan maulid dengan besar-besaran. Maka untuk menjamu tamu yang hadir, disiapkan makanan, yaitu memotong sapi atau unta berapa ekor? Lebih dari 150 ekor untuk menjamu. Lebih 1000 ekor kambing, ribuan ekor ayam. Kalau kita telurnya saja, ya, alhamdulillah. Ayamnya nggak tahu ya. Terbesar dalam sejarah. Berarti merayakan maulid tidak bisa dihapuskan. Meskipun orang Yahudi, orang Nasrani berusaha keras untuk menghilangkan Syiah ini. Dan kenapa? Kekuatan umat Islam ada di Syiah, ada di maulid, ada di Tasajid, ada di salawatan, burda, sidra, habsyi. Itulah kekuatan. Makanya orang Yahudi
berusaha keras menghilangkan syiar dengan tuduhan bid'ah. Bid'ah itu adalah makan. Habis maulid makan. Kalau makan opak. Surah Ibrahim ayat 5. Kemudian bolehnya merayakan maulid dengan meriah. Ya, jadi dilakukan ini 1000 tahun yang lalu, baru ditemukan ayatnya belakangan ini. Ayat tentang bolehnya merayakan maulid dengan meriah, surah Yunus ayat 58. Surah Yunus 58. Ada yang tahu ayat? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, karena anugerah Allah, karunia Allah, oleh karenanya bergembira. Boleh bergembira, terserah. Mau potong ayam, mau potong sapi. Sebenarnya saya pribadi menunggu kapan ada maulid kita potong kambing, kapan ada maulid sapi, terus dibagi-bagikan. Karena amalan yang paling cepat pahalanya adalah memberi makan, ya. Jadi pahalanya sampai sebelum makanan ini masuk ke mulut. Makanya kita dianjurkan untuk banyak bersedekah, banyak memberi makan. Istilahnya traktir, ya. Masalahnya kita ini mental terulah, ya. Sukanya ditraktir, tidak mau berpahala. Sedikit-sedikit SMS, traktir dong. Harusnya kita ini orang Islam, kalian dulu ya khairun dari syukuran. Kalian tidak bersyukur lebih baik, lebih mulia daripada tanya. Makanya kita banyak kerak, apalagi yang ditraktir terus jadi berpahala jauh. Kemudian tadi surah Yunus ayat 58. Sekarang catat surah Ar-Rum ayat 4. Ar-Rum ayat 4. Allah berfirman, wa yawma idzin yafrahul mu'minun, dan pada hari itu bergembira orang-orang yang beriman. Kemudian kata-kata maulid ada di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33. Ini ditemukan oleh Nabi Umar yang di Yaman. Itu Rasulullah. Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ab'atsu hayya. Keselamatan bagi saya ketika saya dilahirkan, maulid, dan ketika saya dimatikan, dan ketika saya dibangkitkan kembali. Jadi berapa ayatnya? Ibrahim ayat 5, Yunus 8, Ar-Rum ayat 4, dan Maryam 33. Hafal. Santri wajib hafal. Singkat saja, ya. Hafal mandi. Hafal di luar kepala. Maksudnya sering lupa, ya. Di luar kepala sering lupa. Maksudnya di luar kepala hafal mati. Biar kalau tidur langsung ditanya ayat maulid langsung hafal, ya. Kemudian pendapat ulama, karena kita harus dalilnya dari Al-Quran, hadis, ijma', ya. Ijma' artinya kesepakatan ulama. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat untuk merayakan maulid, sepakat. Apa Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, An-Nawawi, 4 mazhab sepakat. Bahkan ditemukan satu hal yang sangat mengagetkan. Ternyata Ibnu Taimiyah sendiri, ulama yang sering dijadikan rujukan oleh paham keras ini, radikal ini, sering dibilang,
Ternyata Ibnu Taimiyah berpendapat, dicatat di dalam kitab Haulal Ittifaq di Zikir Maulidin Nabawi yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki di halaman 22 sampai 24. Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat bahwa merayakan Maulid berpahala besar atau diberi pahala yang sangat besar bagi orang yang bermaulid. Tapi kenapa pengikutnya mengatakan maulid bid'ah? Itu adalah maka habis maulid makan jangan gitu. Jadi biasanya kalau banyak makan telur nanti. Ternyata yang ditemukan diungkap oleh Buya Yahya di dalam majalah Mimbar Islam tahun cetak 1978. Saya lihat sendiri majalahnya, sudah khusus sekali suatu. Ternyata Buya Hamka yang mengungkap fakta tentang hasil konferensi Islam di Rabat Maroko tahun 75 memutuskan, PBB memutuskan semua negara harus mengikuti ketetapan konferensi Islam tahun 75 di Rabat Maroko, memutuskan perayaan hari-hari besar Islam itu ternyata harus dirayakan semeriah-meriahnya. Masya Allah, ternyata keputusan PBB merayakan hari raya Islam, apakah satu Muharram, hari Asyura, satu Muharram, itu harus dirayakan semeriah-meriahnya seperti merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Berungkap satu fakta. Ternyata syiar ini adalah kekuatan umat Islam. Harusnya kita merayakan Maulid Rasul tiap hari. Tiap hari kita merayakan Maulid Rasul. Karena Rasulullah tiap minggu kita harus berdiri. Tiap hari kita bacakan sejarah kepada anak kita, sejarah, dan sejarah yang the best, terbaik adalah Barzanji. Sampai sekarang tidak ada buku sejarah yang bisa menandingi Barzanji sampai detik ini. Kenapa? Ternyata diteliti kembali, belum 1 tahun diteliti oleh pakar bahasa Arab, ulama-ulama, bahkan Al-Azhar Mesir, meneliti tentang keajaiban Barzanji. Ternyata ditemukan kenapa Barzanji sangat-sangat dahsyat. Ternyata Barzanji bukan karangan Abu Ja'far Al-Barzanji, bukan karangan yang selama ini kita tahu adalah karangan, bukan. Setelah dikaji oleh pakar-pakar bahasa Arab. Buktinya bisa kita lihat Syarah Barzanji oleh Imam Asy'ari dengan judul kitab Tauhidus Sunni. Bab pertama Barzanji ada yang biasa itu tapi yang sudah Barzanji ini Abtaliul illa bismillahil aliyah. Ya, kelihatan dari barat ya. Ulama mengkaji
Inilah yang membuktikan kalau Pak Sandi bukan karangan ulama, yaitu abtadiul imla. Imla artinya ilkaul kalami liyaktuba di dalam cara Sandi. Imla artinya menulis ucapan atau perkataan yang memudahkan. Makanya dulu kita ada pelajaran harf dan imla. Imla artinya menulis perkataan huruf. Sekiranya Abu Ja'far yang mengarang sendiri Sandi, pasti beliau menulis abtadiul kitab. Tapi karena Sandi cuma menulis saja apa yang diucapkan langsung oleh Rasulullah. Yakin Rasulullah bisa hadir meskipun dalam meninggal dunia? Jadi sekarang bisa, apalagi dulu. Kekuatan iman orang dulu jauh lebih kuat daripada kita. Saya pernah ketemu dengan orang yang menyaksikan sebagai saksi kekuatan Sandi di Sulawesi Barat. Beliau tinggalnya di desa, pernah bersama Duta yang bermutalib di hutan waktu zaman Karusara. Beliau katakan, "Enak makuke lainnya diberakai. Sekarang ini berkah sudah hilang." Saya bilang, kenapa Bu? Kenapa dulu? Karena Pak Sandi tidak dibaca lagi. Hilang keberkahan kamu, hilang keberkahan satu negara. Saya akan jelaskan nanti satu negara yang bangkit dari keterpurukan gara-gara kesalahan. Nanti kita bahas tadi. Dulu katanya di zaman penjajahan apakah Belanda atau Jepang, kalau kita diserang dengan serangan udara, kita langsung berkumpul di masjid dan membaca Sandi. Dan kita sediakan bangkit tempat makan itu, kemudian ditaruh tepung. Ketika kita berdiri, betul-betul Rasulullah datang. Kita berdiri, kita persilakan Rasulullah berjalan, dan tapak kaki Rasulullah ada di sini. Yang kali kita baca Sandi, Rasulullah datang. Dan apa yang terjadi? Serangan udara yang dari penjajah, tidak ada satupun bom yang jatuh. Kenapa? Karena wilayah atau kampung yang dibacakan Sandi tiba-tiba menjadi lautan semua, samudra. Pertolongan Allah SWT menjadi lautan semuanya. Jadi yang membom itu ini, apa yang dibom itu? Laut semuanya. Bagian itulah keutamaan Sandi. Sama juga dengan Buddha, simbol Buddha sama sebenarnya, sama. Makanya ini harus kita selalu baca. Karena ini Syiah. Inilah yang ditakuti yang musuh-musuh Islam, Syiah. Makanya berbagai cara mereka lakukan untuk menghilangkan Syiah ini dengan tuduhan fitnah, bila Allah tidak dilakukan Rasulullah, macam-macam. Inilah makar yang sebenarnya. Kalau yang terjadi di Indonesia belum, tidak ada makar di Indonesia. Paham? Saudara, di Indonesia tidak ada makar. Makar yang sebenarnya adalah tuduhan Yahudi tentang amalan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka katakan tidak, itu makar yang sebenarnya. Karena ini adalah sunnah. Jadi adik-adik harus paham betul. Sekarang sebenarnya kita butuh satu mata pelajaran yang membahas tentang masalah ini. Masalah bidah harus kita bahas. Karena kita diserang habis oleh kelompok keras ini. Memecah belah umat Islam. Hati-hati, waspada.
Harusnya kita bersatu, kita dipecah belah cuma gara-gara masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah tidak boleh dipermasalahkan, tidak penting. Masalah yang penting itu adalah akidah, kebodohan, kemiskinan. Itu yang harus diselesaikan. Bukan masalah khilafiyah. Masalah maulid, salawat, terserah. Orang melakukan atau tidak terserah. Ya, saya tanya ya, contoh masalah khilafiyah yang tidak penting, tidak boleh dibahas, harus dikubur dalam-dalam. Saya tanya ya, mana lebih benar atau sahih atau diterima kalau sholat subuh kurun atau tidak? Kurun. Sana ya, harus tahu mana lebih berpahala atau diterima, yang kurun subuh atau tidak? Kalian dulu, kalian dulu. Semua benar, ya. Semua benar, semua diterima insya Allah. Yang salah, ya tidak salah subuh. Ini permasalahan ini dari tahun 0 sampai sekarang tidak akan selesai. Karena memang rumusannya yang salah, ya. Maaf, dalam kaidah usul fikih, furu'iyah tidak boleh dimasuki bid'ah. Tidak boleh. Kenapa terjadi kekacauan? Karena mereka mencampur aduk hukum. Masalah khilafiyah harusnya tidak dimasukkan masalah bid'ah di situ. Yang masuk bid'ah itu usuliyah, ya. Sekarang kita hitungkan normatika dulu ya, normatika, biar gampang paham. Ini pelajaran usul fikih, agak tinggi memang ya, agak tinggi. Furu'iyah atau cabang seperti kalau kita menghitung 10 berapa tambah berapa? Hah? 5 tambah 5 kamu berapa? 6 tambah 4 berapa? 7 tambah 3 8 tambah 2 9 tambah 2. Itulah furu'iyah. Semua benar, tidak boleh dimasuki bid'ah. Kalau bid'ah masuk berarti 10 itu yang benar cuma 5 tambah 5, yang lain salah semua. Kacau umat. Ini yang terjadi Pak. Karena salah kaidah usul. Kata Abu Bakar Siddiq, siapa yang kaidah usulnya salah, maka dia akan salah jalan selamanya. Dia akan tersesat. Kacau umat Pak. Masalah bunuh bid'ah, maulid bid'ah. Subhanallah. Memecah belah umat tidak boleh. Kita harus bersatu. Rahmatan lil alamin. Apalagi Rasulullah sangat luar biasa. Akhlak Rasulullah menjatuhkan lawan saja itu dengan kelembutan. Bisa dibayangkan ya? Dalam peperangan Rasulullah menjatuhkan lawan dengan kasih sayang. Bisa dibayangkan. Misalnya dipukul tetap ditahan ya, oleh Rasulullah biar kepalanya tidak pecah. Akhlak Rasulullah dalam peperangan dipukul tetap ditahan, dijatuhkan dengan lembut. Orang ini langsung bersyahadat. Karena akhlak yang tertinggi itu, manakala kita bisa berakhlak dalam kondisi marah, dalam kondisi marah dari marah. Sekarang usuliyah, hitung-hitungan lagi, hitung-hitungan. 5 tambah 5 berapa? Boleh 9 kali? Boleh 10 kali? Boleh berapa? Itulah usuliyah. Masalah usuliyah wajib bid'ah asli. Contoh, ada yang mau menambah sholat 5 waktu menjadi 7, bid'ah.
haram, dolawah, neraka. Itu bang. Atau ada yang mengurangi. Misalnya menambah, coba 5. Tambah ya. Olahraga. Subuh cuma 2. Lagi segar-segar tambah 4 rakaat subuh. Mantap. Banyak pahalanya. Berdosa. Ini berbeda. Ini baru beda. Jadi paham ya? Ya. Masalah dunia pasti. Masalah dunia itu boleh banyak jalan menuju Roma. Ya. Sekarang, tapi di sini tidak ada, karena ini pesantren Ahlussunnah. Saya yakin tidak ada ahli bidah di sini. Yang sedikit bidah, sedikit haram. Coba ya, mendengar saya kata-kata ini panas, enak. Coba dengar baik-baik ya. Bidah, haram, kafir, neraka, panas gitu Pak. Ini bukan Islam ini. Coba dibalik, sunnah, berkah, berpahala, surga. Itulah Islam. Keselamatan. Islam keselamatan. Apa-apa yang keluar darinya selamat. Orang aman, seaman-aman. Ya. Sekarang kita ke intinya. Ada satu negara yang bangkit karena dipimpin oleh presiden yang sangat-sangat taat beragama. Ternyata presiden ini adalah cucu seorang presiden dan ulama, atau cucu seorang ulama dan presiden. Jadi sulit dibedakan antara jabatannya sebagai presiden dengan ilmunya sebagai ulama. Negara apa itu? Jenisnya ya, tangga-tangga Bukhari ya. Jadi ulama itu banyak orang sana, orang Rusia. Bukhari orang Rusia, Tirmizi orang Rusia. Bahkan ulama itu jarang orang Arab. Banyak orang Afrika, orang Rusia. Jarang orang Arab, jarang. Jenisnya negara yang hancur, lebur, bangkit cuma karena 3 amalan. Presidennya yang mewajibkan. Apa amalannya? Ya, hikmah oleh kita akan petik, kita akan belajar, kita akan amalkan dari 3 amalan ini. Gampang sekali, super gampang. Tidak saja amalan, jangankan keluarga, jangankan masalah satu kampung, satu desa, satu RT RW, satu negara bangkit. Negara cuma 3 amalan saja. Yang pertama, presidennya yang bernama Ramzan Ahmadov Kadyrov mewajibkan kepada pegawainya, aparat negara, apakah itu tentara, polisi, sipil, wajib sholat berjamaah masjid, wajib, terutama sholat subuh, sholat subuh, wajib sholat di masjid. Kalau ditemukan pegawainya tidak sholat masjid dan tidak bisa memberikan jawaban yang sebenarnya yang diterima, maka presiden langsung memecat pegawainya. Saat itu luar biasa. Makanya kekuatannya muncul. Karena kenapa? Yang sangat ditakuti orang Yahudi adalah manakala sholat berjamaah 5 waktu sama ramainya dengan sholat Jumat. Itulah kekuatan orang Islam. Makanya kita dibully, kita dibodohi oleh orang Yahudi untuk menguasai ekonomi, menguasai persenjataan, omong kosong.
Tidak mungkin kejayaan Islam dengan harta saja, tidak mungkin, mustahil. Karena Allah sudah berkata, kekuatan umat Islam ada dalam sholat berjamaah di masjid. Paham ya? Nah, jangan karena kita belajar azan tidak ada ya terus. Ini kan penting belajar. Namun bilang misalnya, hati-hati. Akhlak jauh lebih tinggi daripada ilmu. Ingat, akhlak jauh lebih tinggi, lebih berat timbangannya daripada ilmu. 1001 dalil yang menguatkan. Ilmu belakangan, akhlak yang pertama. Maaf, satu-satu. Akhlak yang pertama, ilmu belakangan. Buat apa kalau kita tinggi, profesor, doktor, akhlaknya buruk? Mending kita biasa-biasa saja, meskipun cuma tamat SD, tapi akhlaknya itulah yang terutama, itulah yang lebih mulia. Apalagi kalau digabungkan antara ilmu dan akhlak. Ingat, akhlak yang pertama ya. Akhlak atau amalan yang memasukkan manusia ke dalam surga, bukan ilmunya, bukan. Sekiranya ilmunya yang memasukkan manusia ke dalam surga, wah repot juga. Tentu yang masuk surga semuanya profesor. Kita ini yang cuma tamat SD, aduh. Tapi karena amalan akhlak, askal finzan dalam surga, husnul khuluq. Tidak ada yang lebih berat timbangannya di hari kiamat melebihi akhlak. Itu yang pertama, akhlak. Ampe DC, baru pesannya bunta. Ampe DC nak, ampe DC. Itu yang pertama. Sekarang orang kehilangan akhlak. Titelnya tinggi tapi akhlaknya masya Allah buruk. Pernah di dalam satu seminar perguruan tinggi, tiba-tiba azan. Apa kata profesornya? Ini azan mengganggu saja kita seminar ini. Masya Allah, subhanallah. Profesor Islam yang dibahas tentang Islam pas azan mengganggu saja ini. Subhanallah. Akhlak tidak ada. Buat apa ilmu? Buat apa gelar dokter, profesor? Buat apa? Ingat akhlak ya, akhlak. Makanya yang dibutuhkan sekarang adalah pesantren-pesantren yang mengutamakan akhlak. Akhlak, perjuangan ya. Kalian akan tahu sendiri apa itu. Ribuan kitab ditulis tentang akhlak. Akhlak. Imam Al-Ghazali menulis, Imam Nawawi menulis akhlak. Jadi mewajibkan sholat berjamaah terutama bagi laki-laki. Bagi perempuan, kalau ibu-ibu, perempuan dalam hal berjamaah diberikan kebebasan. Boleh kaum hawa berjamaah di masjid, lebih afdal di rumah, dan perempuan tidak boleh tidak di masjid. Enak ya? Aman ya? Jadi masalah berjamaah di masjid, perempuan diberikan kebebasan. Boleh berjamaah di masjid dapat 27, lebih afdal di rumahnya dapat 27+1, dan tidak boleh dilarang. Ya. Bagi laki-laki tidak ada satupun dalil yang membolehkan untuk tidak berjamaah di masjid. Makanya Presiden Indonesia ini mewajibkan. Tidak ada satupun dalil, Pak. Tidak ada. Silakan kaji. Silakan kaji kutub Sittah, kutub Tis'ah, kutub Asyarah. Silakan. Tidak ada satupun dalil yang membolehkan laki-laki sholat di rumahnya meskipun berjamaah dengan keluarganya. Harus di masjid. Kecuali laki-laki ini betul-betul uzur, sakit ya, uzur, boleh tidak sholat. Dan yang kedua, laki-laki ini sedang haid, ya, boleh tidak? Boleh. Ya. Bahkan
Ada suka main Facebook kan? Ada anekdot terakhir untuk laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid, khususnya tidak sholat Jumat, bagusnya diberikan saja jilbab warna pink. Jilbab warna pink. Ternyata betul. Surah An-Nur 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang dinamakan laki-laki ia sering beraneh adalah orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan atau semua jenis pekerjaan dari mengingat Allah, sholat berjamaah di masjid. Itu ayatnya. Makanya betul, laki-laki yang tidak sholat di masjid berjamaah berikan saja jilbab warna pink. Surah An-Nur ayat 37. Ya, boleh. Dimulai nanti subuh, kalau yang sudah sholat langsung dipecat menjadi santri. Ya. Pecat tidak saya, pecat tidak. Bahkan seorang santri wajib tahajud, wajib duha, wajib sedekah, wajib. Amalan-amalan yang diwajibkan Rasulullah kita juga harus wajibkan diri kita sendiri. Itulah seorang muslim yang cerdas, pintar, IQ-nya tinggi, matematik, macet. Ya. Yang kedua, memerintahkan kepada masyarakatnya untuk bersalawat. Gerakan salawat nasional. Salawat nasional dan semua salawat-salawat panjang dikaji dan dibaca. Wajib perintah presiden. Salawat. Semua jenis salawat, mau yang pendek, mau yang panjang, semuanya boleh. Ternyata salawat panjang rata-rata diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya salawat hadiah kalian. Ada yang apa? Kalau saya salatkan Rasulullah yang ajarkan. Semua. Kalau saya Muhammad supaya semua diajarkan semua. Makanya berkah. Apa yang salawatnya? Kalau kemudian Rasulullah Muhammad jadi apa sebenarnya salawat-salawat yang terkenal itu apa? Apa mati? Gerakan nasional bersalawat, gerakan pasir bersalawat, mantap ini Pak, ya? Gerakan pasir bersalawat, masya Allah. Krisis ekonomi selesai. Mau satu kisah? Ya, satu kisah. Ada seorang miskin berutang 500 dinar. 1 dinar 1,7 juta. 1 dinar dulu bisa beli kambing sekarang. 1 dinar dulu bisa beli kambing sama dulu 1.400 tahun lalu. Makanya mata uang harusnya dikembalikan ke dinar berupa emas. Karena kenapa? Kalau berupa emas, meskipun terbakar, tidak kena inflasi. Karena memang sudah emas. Kita dikibuli lagi oleh orang Yahudi, mata uang kita menjadi kertas, makanya inflasi. Harusnya mata uang kita dinar, emas, perak. Tidak bakal inflasi. Sampai kiamat tidak akan inflasi. Mestinya 1 dinar dulu bisa beli kambing, 1 dinar sekarang bisa beli kambing. 1.400 tahun. Jurusan ekonomi. Kenapa saya tahu? Karena jurusan S2 saya ekonomi. Jurusan S1 saya tafsir.
saya pindah haluan ekonomi. Ya, jadi banyak bersalawat. Pasir bersalawat. Pesantren Al-Ihsan bersalawat. Jangan cuma nulis saja. Tiap hari salawat. Tiap malam Jumat salawat. Gantian dia Bunda bulan kedua. Bersanji malam bulan ketiga. Itu bulan gantian boleh. Biar lebih berkah. Nah. Seorang miskin berutang 500 dinar. Berat sekali bulannya. Masya Allah. Berapa itu? Ya, coba 500 kali 1,7 itu. Kurang lebih segini ya. Ya, ya kurang lebih kan? Kurang lebih. Pasti benar ya. Pasti. Kan kurang lebih 1 miliar 800 juta lah. Ya, ya 800 juta. Akhirnya diputuskan oleh Bali karena dia tidak bisa bayar utangnya, diputuskan untuk dipenjara hari itu. Jadi di pengadilan antara orang kaya yang memberi hutang dengan orang miskin ini diadili dan diputuskan orang miskin ini karena tidak bisa bayar utangnya dipenjara. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Orang miskin ini punya akal ya. Bapak Haji, boleh saya minta waktu 1 hari saja. Untuk apa? Boleh kasih utang? Tidak. Saya tidak sanggup. Saya ingin kembali ke rumah dan memberitahukan istri saya kalau saya akan pindah. Itu aja. Kata Haji, baik, setelah ya. Nah. Besok kamu harus menyerahkan itu. Oke. Siapa jaminanmu? Tiba-tiba dia ucapkan Rasulullah jaminan saya. Rasulullah jaminan saya. Semua orang diam. Kata-kata Rasulullah menggetarkan manusia, bahkan malaikat. Waktu kembalilah orang ini ke istrinya. Wahai istriku, maaf, besok saya harus pindah. Maaf, Pak. Istri bertanya, kenapa kamu harus pulang? Siapa jaminannya? Saya katakan terakhir dengan saya Rasulullah. Wahai suami, berani sekali kau jaminan Rasulullah. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saya sebut. Akhirnya suami istri ini tolak. Karena ini adalah kesempatan saya kita tidak tolak saya. Oke, bisa dibayangkan sekali saja Bapak katakan Rasulullah itu bisa menjadi 1 hari. Bagaimana kalau malam ini kita bersalawat? Jangan tidur, bersalawat saja. Akhirnya mereka bersalawat. Ya. Sebelumnya saya jelaskan bersalawat harusnya pakai lafaz Sayyidina. Ini sunnah, ini perintah Allah di dalam surah Ali Imran ayat 39. Bersalawat pakai Sayyidina perintah Allah. Ali Imran ayat 39. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura. Allah sendiri panggil Nabi sayyidan. Apalagi dalam surah. Nabi sendiri katakan dirinya ana sayyidun waladi adam yawmal qiyamati wala fakhran. Akulah sayyidnya, penghulunya, pemimpinnya anak cucu Adam di hari kiamat. Meskipun saya ucapkan tanpa kesombongan. Tapi Rasulullah difitnah lagi sama orang Yahudi. Mengatakan orang yang bersalawat pada Sayyidina itu adalah kesombongan. Ini adalah makan. Setelah murid makan. Bahkan Allah melarang kita
memanggil Rasulnya seperti memanggil manusia biasa. Surah An-Nur ayat 63. Jadi ayat-ayat yang dicatat ini santri harus menghafal. Pendek-pendek. La taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a'i ba'dil ba'd. Janganlah kalian memanggil Rasulullah seperti memanggil manusia biasa. Contoh, adik berani gak memanggil gurunya langsung namanya? Itu tak tahu. Coba kita. Berani memanggil bupati langsung nama? Apalagi Rasulullah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattakalain min Qurbin wa min Ajal. Burda Syarif nomor 36. Syarif nomor berapa? 165. Apalagi memanggil seorang camat saja, memanggil namanya Rasul, berani? Coba, berani. Apalagi Rasulullah, raja di raja, presidennya presiden, dunia akhirat, jin dan manusia, harus pakai Sayyidina. Ada syaratnya jawab ya. Maaf saya pakai bahasa Bugis, semuanya paham. Ada seorang berkhutbah, dia membahas masalah kematian. Yang hadir di situ sama. Jadi dia berkhutbah, semua yang bernyawa pasti mati. Presiden mati toh, gubernur mati toh, bupati mati toh, pas camat campung mati toh. Tahu nggak campung mana? Sama camat saja tahu. Presiden mati toh, gubernur mati toh, bupati mati toh, campung mati toh. Takut sama camat pak, takut. Langsung berseru ke mana? Oh, ini terjadi lah ya, terjadi. Bukan cuma cerita ngomong, terjadi. Fakta. Jadi kalau kalian berubah, jangan berani ya. Katakan semua akan mati tiba-tiba. Tapi boleh lihat dulu ada nggak macam itu. Kalau tidak ada baru hatam dia semua sampai desa hatam saja. Baik ya. Jadi bersalawat harus pakai sunnah. Akhirnya suami istri ini bersalawat, tertidur dan terjadi keajaiban. Semuanya, dua-duanya didatangi oleh Rasulullah. Masya Allah, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Manakala tidak bertemu dengan Rasulullah meskipun dalam mimpi. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang menziarahi saya ketika saya meninggal dunia sama saja kalau dia menziarahi saya ketika saya hidup. Makanya kalau kita umrah haji, kita harus bertaubat. Mimpi bertemu dengan Rasulullah. Wahai bulan, ada apa? Ada masalah apa dengan kamu? Kenapa jadikan saya? Wahai Rasulullah, Allah berhubungan saya bertemu dengan kamu. Saya punya masalah. Saya berhutang 500 dinar. Kata Rasulullah, gampang. Besok datangi raja, minta dibayarkan utangnya. Raja langsung, Masya Allah. Ternyata waktu itu di malam yang sama, raja juga bermimpi, orang kaya juga bermimpi, dan hakim juga bermimpi. Ya. Tapi lain-lain ya. Okay. Besok pagi-pagi orang ini bergegas untuk menyerahkan diri. Tapi pesan Rasulullah, dia harus menemui dulu sang raja. Raja juga bermimpi, didatangi Rasulullah. Nah, kemudian ya, ada tambahan. Kemudian pesan Rasulullah ke orang ini, katakan sama raja bahwa
salawatnya yang jumlahnya 1000 kali sebelum tidur, saya telah menerima. Coba, raja saja bersalawat 1000 kali sehari. Kita bukan raja, bukan gubernur, berapa salawatnya? 5 kali saja bersalawat. Nah, mengaku cinta Rasul, pelit bersalawat. Kita apa? Saya kasih amalan. Kalau kita mau selesaikan masalah pribadi, keluarga, cukup dengan salawat minimal 1000, ya. Minimal, ingat, minimal 1000 kalau bisa. Semua masalah selesai, yakin Pak. Tapi minimal 1000. Logikanya sangat wajar. Siapa namanya? Hakim. Ya. Coba kalau ada yang manggil hakim 100 kali, hakim, pasti itu ada tadi. Bagaimana Rasulullah yang dipanggil 1000 kali? Ya Muhammad, Allahumma sholli. Kata Rasulullah, orang yang bersalawat kepada saya minta langsung kepada Allah, kembalikan jawabku untuk menjawab salawat. Jadi Rasulullah tidak manggil. Ternyata raja juga bermisi. Kata Rasulullah, wahai raja, si fulan nanti datang besok, tolong sambut dia dengan baik dan bayarkan hutangnya. Wahai Rasulullah, alangkah indahnya rezeki ketemu dengan aku. Benar ya Rasulullah, siap, saya akan bayarkan dia. Nah, jadi terjadi pertemuan. Jadi orang muslim ini berjalan menuju istana. Ternyata sudah disambut oleh tentara pasukannya dan dipersilakan masuk menghadap raja. Ketemu raja, langsung mereka berkata, Subhanallah, gara-gara engkau saya bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Dan pesan Rasulullah, alangkah senangnya raja ini ketika dikatakan, wahai sang raja, mimpi saya semalam, salawat Anda yang berjumlah 1000 kali sebelum tidur diterima oleh Rasulullah. Senangnya, makin diberi. Dan raja langsung memberikan 2 ikat, ya, cepu, ya. 1 ikat 1 kantong untuk bayar hartanya 500 dinar, dan 1 kantong lagi lebih besar hadiah berjumlah 2.500 dinar, kurang lebih 4 M. Bersalawat semalam saja dapat 4 M. Mau? Nah, dapat 3.000 dinar menghadap ke orang kaya untuk membayarkan hutangnya. Ternyata orang kaya juga bermimpi, dia datang ke Rasulullah. Kalau ini mimpinya lain, dimarahi. Kamu ini ya, orang kaya pelit sekali sih. Harusnya kamu maafkan saja, lunas, maafkan saja, bebaskan hutangnya. Wah ya Rasulullah, siap. Jadi ketemu dengan orang kaya ini, langsung, wahai orang miskin, maafkan saya, gara-gara saya kamu akan dipenjara, sekarang kamu bebas. Ini utang kamu saya lunaskan, saya maafkan, plus ini tambah lagi 500 dinar hadiah. Sudah berapa? 3.500. Nanti jumlah ya. Ketemu hakim. Ternyata hakim juga begitu. Dia datang ke Rasulullah, wahai hakim, kenapa kamu tidak ada belas kasihan kepada orang miskin? Harusnya kamu putuskan yang adil. Wahai Rasulullah, maafkan saya. Besok saya akan putuskan bebas. Ketemu dengan hakim, diputuskan bebas plus 500 dinar lagi. Berapa? 4.500 dinar, kurang lebih 6 pasti benar, kurang lebih ya, kan kurang lebih. Kalau lebih benar, kurang lebih benar. Yang terakhir, amalan yang terakhir, penutup, memuliakan ulama, terutama ahli sunnah.
itu amalan. Bila negara memuliakan ulama, yang terjadi sekarang, alhamdulillah, menghina ulama. Tapi ulama yang betul-betul harus ulama. Karena banyak sekarang ulama-ulama kedungan, ulama palsu, banyak. Yang betul-betul ulama kita harus menjaga. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Kata Imam Masyudi, kata an-nazru ila wajhil alimi ibadatun. Memandang saja wajah ulama berpahala. Ayo santri-santri, pandang wajah guru semua, pandang, tatap berpahala, semua. Lihat wajah guru dan doakan. Semoga hidupnya berkah, wajah guru ya. Kalau menatap guru, langsung didoakan ya. Ingat ya, mulai besok sering-sering menatap wajah guru. Berpahala. Kalau santri, apalagi yang ditatap gurunya ganteng ya. Dari pahala ya. Jadi ganteng untuk saya ya. Sekarang kan banyak safari jadi hitam saya aslinya dulu putih dulu, baru 20 hari safari di kantin hitam saya keren hitam saya cuaca ini aslinya kembaran saya dulu kembaran UJ ya. Jadi memuliakan ulama harus memuliakan ulama. Kita sekarang lebih dimuliakan artis ya, maaf ya. Artis didatangkan bayar 150 juta penjemputan yang meriah pakai mobil paling mewah. Padahal artis ini merusak akhlak. Kalau ulama yang datang jemput saya pakai ojek selesai. Subhanallah. Bagaimana kamu tidak Pak? Saya kira demikian perjalanan saya kepada doakan saya diberikan kesehatan, kekuatan. Jadi 3 malam tadi, ya, salat berjamaah, banyak bersalawat dan memuliakan ulama. Saya kira demikian. Ada Allah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.